Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh hambanya mengatur waktu pada acara. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang kau berikan kepada saya sehingga saya mulai ke tempat ini. Izinkan saya menyaksikan pengalaman saya sebelum saya percaya Tuhan Yesus. Salam saudara. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas limpahan berkatnya sehingga kita boleh kumpul di tempat ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Gereja GGP Lampung ini, ya, Bapak Pendeta Thomas Saito beserta istri, staf Gembala, WA Senior, choir, imam musik, dan jemaat yang hadir pada hari ini, serta tim dari Jakarta yang sudah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Di Gereja GGP Lampung ini yang namanya GGP Tali Takun, ya. GGP Tali Takun, gerakan Pentakosta, ya. Gereja Gerakan Pentakosta Desa Bali Agung, Dusun Sidekarya, RT 01 RW 002, Kecamatan Palas, Kabupaten Kalianda, Provinsi Lampung Selatan. Provinsi Lampung. Ya, Lampung, ya. Kabupaten Lampung Selatan. Dan saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada yang terhormat Ibu Kepala Desa, Ibu Lis, ada, ya, yang sudah menyempatkan hadir dalam ibadah minggu ini. Mudah-mudahan setiap minggu hadir. Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan menyaksikan pengalaman ketika dulu sebelum percaya Yesus. Saya memang dilahirkan dari seorang ibu beragama Islam. Bapak saya seorang kiai, paman saya seorang pemilik pondok pesantren, kiai juga. Saya adalah santri kesayangannya kiai. Saya pernah mengajar di masjid-masjid, saya di pondok pesantren, dan ini yang akan saya bagikan di sini. Bukan saudara harus belajar bahasa Arab, ya. Saya akan bagikan pengalaman supaya saudara tahu. Setelah saudara mengetahui dengan tujuan, saudara tidak jadi mualaf. Apa itu mualaf? Pindah dari keyakinan dari Yesus ke Israel. Itu jangan sampai terjadi. Ya, saya tidak terpikir bahwa saya akan jadi orang Kristen. Saya tidak berpikir bahwa saya akan jadi pengikut Yesus. Saya sebagai muslim yang taat beribadah, rajin sholat, sunnah, tahajud, dan bahkan saya sudah menyelesaikan rukun Islam nomor 5, yaitu naik haji ke Mekah, Arab Saudi. Saya di Mekah itu langsung banget karena di sana saya jadi panitia pengurus haji di Mekah. Jadi saya tahu persis tentang seluk-beluknya Mekah, tentang hajian. Ya, saya di sana ini sebagai, kalau bahasa aslinya guide yang menuntun orang Indonesia untuk naik ke gunung, ke Gua Hiro, ke Gunung Tur, muter Ka'bah, lempar jumroh, itu saya ngajarin di sana. Ya, tentu pertanyaan saudara, kenapa orang sudah haji, Islamnya sudah sempurna sampai jadi pengikut Yesus? Saya di dunia tidak mencari jabatan, tidak mencari gelar, tapi saya mencari keselamatan. Ya. Untuk apa
kita punya gelar profesor, doktor, S1, S2, S3, S1, S1. Tapi kalau kita mati masuk neraka, percuma. Ini wajah-wajah saudara semua nih. Kelihatannya cita-cita semua. Amin. Ya. Tapi sayang saya tidak kenal satu persatu. Untuk lebih lanjut kesaksian supaya Bapak tahu siapa saya akan menyaksikan. Perkenalkan dulu, nama saya Haji Muhammad Cornelius. Haji Muhammad Kosman Cornelius SHMT. Pendidikan saya, umur saya 35 tahun. Ada yang percaya? Enggak. Boleh balik deh. Supaya aku balik. Ya. Saya punya istri 1, 2 orang anak, 2 cucu. Saya pendidikan tidak terlalu tinggi, hanya keluaran pondok pesantren. Gelar saya harusnya SAG, sarjana alam gaib. Ya, SAG itu sarjana alam gaib, bukan SHMT. Saudara tahu SH? Sana hukum. Hah? SHMT gelar saya. Kalau saudara pernah melihat pelayanan penjara, di situ ada vonis hakim SH. Artinya seumur hidup. MT melayani Tuhan. Haleluya. Ya, selama hidup saja terus saya melayani Tuhan. Makanya gelar saya itu dikasih oleh Tuhan itu gelar SHMT karena saya dari Kopassus. Ya. Komando Pasukan Yesus. Ya. Saya di Rayon 8 dari Kopassus sebagai penginjil. Pelayanan orang-orang yang masih kegelapan. Ya, orang gelap kan kalau berjalan meraba-raba gini. Kemana ini jalannya? Pakai tongkat, betul? Ketika dulu waktu saya belum percaya Yesus, setiap hari, setiap malam, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Adi menjawab, Innahu ilmun lisyati falatamtarna biha wa tabi'uni hadha siratun mustaqim. Amin. Haleluya. Yang artinya begini ya. Wa innahu, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu jangan ragu-ragu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Mengikut Yesus itu ketemu jalan yang lurus. Lurus kemana? Tentu ke surga. Karena di Yohanes 13 ayat 3, Yesus itu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Di Al-Quran surat Al-Imran ayat 40 mengatakan, wa yaqulatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashiruki bi kalimatin ismuhu Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Luar biasa. Yang artinya, hei Maryam, sesungguhnya aku akan menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang namanya Isa al-Masih. Isa al-Masih itu Yesus. Isa al-Masih yang datang daripadanya, datangnya dari Allah. Dia adalah kalimatullah, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan sebagian dari orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi yang mengikuti Yesus itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Saudara-saudara ini orang dekat dengan Allah. Makanya iman kita itu bisa dilihat dari wajahnya. Kalau wajahnya murung, wajah itu dengan Allah jauh.
banyak susah, bikin utang kreditan dulu, ya kan? Kalau jalan lewat ditipu kelihatan kreditan. Nah, jangan dipikir kita hidup ini untuk berbuat baik. Selama hidup itu berbuat baik, berbahagialah orang yang tidak hidup menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. 41 ayat 3, yang selalu merenungkan Taurat itu firman siang dan malam. Renungkan, artinya perintah itu harus baca kitab siang malam. Berapa banyak yang saya baca kitab juga? Puji Tuhan, di sini nggak ada baca kitab ya. Aduh, bagaimana ya? Kalau tidak baca kitab nanti bagaimana bisa tahu saudara jalan di Jakarta kalau tidak punya peta Jakarta? Bagaimana saudara mau masuk surga kalau tidak tahu alamat surga? Kalau dibawa orang yang tahu surga, udah pasti sampai di surga. Amin. Siapa yang tahu surga? Yes. Terus haleluya. Saya datang ke sini, semuanya nggak tahu jalan. Setiap pertigaan nanya, kampung Bali di mana? Orang yang nanya, jauh. Waduh, jauh. Ada yang dekat, itu dekat di situ. Ada. Jadi orang yang ditanya itu belum tentu benar. Ya, jangan terlalu percaya sama orang lain, tapi percayalah kepada diri sendiri. Akhirnya supir kita nih setelah jauh gini kepala udah keluar, bagaimana itu bensin cukup nggak nih? Padahal yang ditanya itu punya pom bensin, teori biar beli bensin. Rupanya itu masih sudon, tapi sudon itu sana. Nah, saya akan menjelaskan tentang saya ada sudah. Di sini ada orang sudah nggak? Angkat tangan orang sudah. Ya, ada orang sudah? Oh, sudah juga ya. Puji Tuhan. Jadi gini, saya orang Sunda. Sunda itu sesuai dengan singkatan itu apa? Suka nikah di luar aturan. Nah, itu Sunda. Kalau Jawa beda, suka jaga wibawa. Itu kalau Ambon menang nampang doang. Itu kalau belum percaya. Tapi kalau sudah percaya, menara doa. Ini hambanya doa terus. Maka jadi menara doa itu Manado. Mana orang Manado? Sini ada ya? Ya ya. Nah, saya hajian tahun 97. Di sana itu saya pertama sukacita baru ketemu Arab. Sambil mengatakan, la baik Allahumma la baik, innal hamda la syarika laka ya baik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Begitu saya buka tirainya Ka'bah, ternyata itu kok batu. Jadi di situ di pojokan itu ada Hajar Aswad. Saya tanya sama orang Arab, ini apa? Batu. Kalau bahasa itu bahasa Arab hajar. Si hajar in English is stone. Oh, berarti batu. Jadi orang Arab itu jujur sebenarnya. Hajar Aswad, batu hitam. Orang Indonesia yang bego. Kalau ngomongin, Hajar Aswad, saya mencium Hajar Aswad di sana wangi. Orang setiap datang pakainya wangi. Nah, itu saya cerita pengalaman yang saya di sana. Terus lempar jumroh, melempar setan di sana. Makanya di sini banyak yang kesurupan. Ya, di sekolah pesantren kesurupan kan aneh. Katanya di sana setannya dilempari, ternyata dilempar supaya setannya terbang kemana-mana. Menyesatkan di sini. Ya puji Tuhan lah kalian, saudara-saudara ini sudah dijamah Tuhan, jadi tidak akan tersentuh oleh setan-setan itu. Amin. Itu Ka'bah itu batu hitam. Hajar Aswad itu batu hitam. Cuma beda bahasa. Ibarat Yesus dengan Isa Al-Masih itu juga. Kalau Yesus di Inggris, kalau Isa Al-Masih di Arab. Ibarat itu tadi Hajar Aswad. Kalau di Indonesia batu, di Arab hajar. Ya kan? Hanya soal bahasa.
Coba bahasa Lampung mungkin dengan Jakarta ada juga yang perbedaan. Kalau di sini pisang apa? Hah? Udah mau di Jawa itu mah. Ya, pedang sama pisang sama nggak wujudnya? Ya itu Yesus dengan Isa Al-Masih sama. Makanya saudara jangan berebutan antara Isa Al-Masih dengan Yesus. Justru Yesus yang bisa masuk orang beda. Saudara jadi penginjil pakai Isa Al-Masih. Bukan pakai Yesus. Kalau pakai Yesus langsung mereka nggak ngomong. Nutup hatinya, oh kamu Kristen, kamu saya amalukum. Ini lakum dinukum, saya di agamamu untukmu, agamaku untukku. Nah itu ada persamaan kata. Ada satu wujud yang berbeda dikatakan, yaitu seperti Yesus dengan Isa Al-Masih. Makanya saya kalau menginjil ke orang Kendal itu harus pakai Isa Al-Masih. Kenapa? Karena Isa Al-Masih itu tercatat di Al-Quran. Jadi senjata makan Tuhan. Ya. Tapi kalau Yesus nggak ada di Al-Quran, kalau Isa Al-Masih ada, nggak bisa ngelak mereka. Cuma tetap aja ketika ditunjukin Isa Al-Masih mereka begini, lekong. Nah, nggak mau dengar. Nah kalau orang sudah matanya kanan kiri, itu sudah nggak nyaman dengan kita ngomong. Kita harus menggunakan jurus tolak dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus. Itu jinnya udah nggak mau, udah pergi tinggal pergi atau pura-pura ngantuk, macam-macam. Saya suka mendeteksi orang kalau lagi diinjili, lihat matanya mau nyolok kita nggak, kalau nggak mau nyolok, nah itu jinnya pergi, suruh pergi. Tuhan dalam nama Yesus usir jinnya. Semua itu dikuasai oleh roh jahat, loh, jangan salah. Karena sebelum Adam ke dunia, itu setan duluan datang ke dunia diusir oleh Tuhan dari surga. Oleh karena itu kalau punya anak tidak dibaptis, itu selamanya akan dikuasai setan. Dikasih firman Tuhan juga nggak mau menerima, karena hatinya belum dibuka. Oleh karena itu di Islam dulu Nabi Muhammad katanya dibelek dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan hatinya supaya jangan berdosa, karena dia maunya perang mulu, kawin mulu, anak kecil dikawin dulu. Ya. Jadi Saifuddin Ibrahim sekarang istirahat di alam bebas, dia menginjil di gereja, di penjara, saya di luar bebas sekarang. Ya, saya yang akan ekstrim lagi. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan izinkan saya ekstrim biar semua orang kenal bertobat. Amin. Saya ini waktunya berapa menit? 15 menit ya? Jangan panjang-panjang. Ya, setuju nggak? Ya, atau tambah? Baik. Saya ini dulu pengajar di pesantren. Apa bukti saya sebagai orang pesantrenan? Ini kitabnya. Ini yang disebut kitab fikih. Ini cukup saudara tahu ya, ini kitab fikih. Kitab fikih ini adalah aturan orang Islam. Di dalam kitab ini adalah rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini kitabnya. Kalau dulu saya naik haji ke Mekah, melaksanakan kitab ini. Kitab ini adalah karangan Syekh Salim bin Samir orang Yaman, Hadramaut Yaman. Karangan manusia. Kalau saya sekarang mengikut Yesus, itu mengikuti ajaran Al-Quran. Karena Al-Quran yang menyatakan orang yang berasal dari Allah Isa Al-Masih, orang yang kembalinya kepada Allah juga Isa Al-Masih, bahasa Arabnya. Orang yang akan turun lagi di hari kiamat nanti juga Isa Al-Masih, alias Yesus. Oleh karena itu berbahagialah saudara yang sekarang sudah percaya Yesus. Amin. Saudara-saudara masuk surga itu bukan walau alam, tapi ya dan amin. Amin. Kenapa? Alamatnya tepat. Kitabnya benar, bukan kitab karangan, yaitu kitab wahyu. Di mana kitab wahyu? Al-Quran nggak ada kitab wahyu. Yang ada di kitab Al-Quran itu yang adanya Al-Baqarah, sapi betina,
Anissa perempuan-perempuan, ya kan? Al-Ganam, Al-Anam itu kambing, ya kambing itu juga berjenggot, celananya cingkrang, kambing, ya. Mana kalau masa domba bego, orang Kristen itu di Facebook dibilangnya domba. Halo dom, Kris. Saya bilang lebih baik jadi domba tapi masuk surga daripada jadi kambing masuk neraka. Jadi jenggot panjang, kaki cungklang, ya dari 40 domba. Karena saya tahu kitabnya. Jadi kalau bahasa sombongnya saya, kalau boleh sombong, ajar ilmu kitab, ilmu kedar itu ada di tangan saya. Yang mereka nggak bisa merah. Cuma dulu waktu ada Zakir Naik datang ke Indonesia, saya izin Tuhan mohon nggak dipertemukan. Karena kalau saya satu kali bertanya nggak bisa jawab, Zakir Naik. Yakin ditanya kitab ini aja nggak bakal bisa jawab. Mereka itu mengertinya ilmunya ilmu sarjana, teologi, dokter kesana yang mereka kembangkan. Yang dianggap tuh yang mendengarkan itu sekolahnya sarjana hukum semua mungkin. Jadi ilmunya yang tinggi-tinggi, yang rendah mereka lupakan. Makanya ketika saya tanyakan kitabnya sholat dari kitab apa, mereka pasti nggak bisa jawab. Karena sholat lima waktu ini dari kitab ini. Orang kedar ini menyimpang dari Al-Quran sebenarnya. Makanya percuma debat dengan orang kedar yang pakai bahasa Arab, bahasa Al-Quran nggak bakal nyambung. Karena dalam benak pikirannya yang penting sholat. Yang penting sholat. Nah, ketika ditanya kemana tujuan orang sholat, wallahu alam. Artinya wallahu alam itu hanya Allah yang tahu. Tapi saya sekarang tahu kemana orang sholat. Orang sholat itu adalah ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadhalika ladzi yadul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Artinya apa? Orang sholat itu akan celaka. Artinya akan ke neraka. Alladzina hum yura'una, mereka itu sholatnya ria.